Dia berbagi harta, padahal dia cinta sama harta itu. Kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat-kerabatnya, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kepada orang yang anak yatim, miskin, yang terputus dari perjalanan nggak bisa pulang kampung, wassailina wa fir riqab. Orang yang minta-minta, dia kasih. Membebaskan budak, dia berikan hartanya. Kemudian wa aqamas shalah. Kita lihat ya, albir di sini semuanya melaksanakan perintah. Wa aqamas shalah, dia adalah orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dia menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka adalah orang-orang yang menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Wassabirin fil ba'sa'i wad dharra, ini beriman wahinal ba's, mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap takdir yang tidak mengenakkan. Dia bersabar. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar, yang melakukan perintah-perintah itu. Lalu Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wanita yang terbaik adalah yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dzatus shalah, salihah. Affah, affah itu artinya afifah, menjaga kehormatan dirinya. Al-hayyah, pemalu. Sekarang itu kita sulit mencari wanita yang pemalu. Dulu perempuan ketika gadis itu dipingit. Sekarang antum lihat ya, gadis-gadis pahanya sudah dijemur. Antum anak-anak SMP, SMA ya, dia berjalan nggak ada malunya. Perempuan-perempuan kadangkala yang suka pamer kecantikannya, kok nggak malu dilihatin orang? Enggak. Bahkan dia memang ingin menampakkan kecantikannya. Ana masih ingat dengan cerita seorang yang masuk lift di Eropa sana atau di Amerika jemaah. Ketika dia naik lift, pemuda ini muslim naik lift di sebuah apartemen, mungkin tahu-tahu masuk perempuan dengan pakaian yang seksi dan mini. Muslim ini akhirnya menundukkan pandangan. Perempuan ini marah. Dia mengatakan, aku sudah seperti ini, engkau nggak lihat aku? Apa kata dia? I'm sorry, I'm Muslim. Kata dia. Aku minta maaf, aku Muslim. Kata dia. Apa itu Islam? Kata dia. Kasih penjelasan. Akhirnya kasih nomor telepon supaya dia mengenal Islam. Dapat berapa hari dia masuk Islam. Jadi wanita yang terbaik itu adalah wanita yang pemalu. Jadi bukan wanita yang suka keluar rumah ya. Wanita yang mungkin kerjanya ngafe. Ada mama yang suka ngafe di sini. Ya, bukan terlarang, tapi usahakan kalau memang sesuatu bisa dilakukan di rumahnya, di rumahnya. Baik. Jadi kalau bicara wanita yang soleha adalah wanita yang penurut. Di surat An-Nisa ayat 34 Allah menyebutkan tentang kriteria wanita soleha. Jadi kalau kau ingin tahu, atau kadang-kadang perempuan ini mengatakan saya sudah soleha Ustaz. Loh apa buktinya engkau soleha? Apa buktinya? Kata Allah, fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah perempuan yang qanitat, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadilah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai kaulah wanita, wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Dua hal.
berkaitan dengan harta, dia hendaklah bersedekah. Karena yang paling banyak menyebabkan manusia tersesat dalam hidup ini adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Tidaklah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan kalau kita lihat ya, ada 6 miliar manusia yang sedang melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Apa penyebabnya? Rata-rata masalah terbesar mereka adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Lupa dengan hak-hak yang menciptakan dunia. Maka salah satu cara untuk mengikis kecintaan kepada dunia adalah dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti keimanan seseorang. Dia berani mengeluarkan hartanya di mana hartanya akan berkurang. Maka disuruh sedekah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Hendaklah para wanita setiap malam mau tidur itu dia bermuhasabah. Dia tanya, hari ini berapa kali aku beristighfar? Tanyakan, berapa kali Nabi nyuruh aku alaihi salatu wassalam memperbanyak istighfar. Sekali duduk Nabi alaihi salatu wassalam 100 kali istighfar. Kita berapa? Naam. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni api neraka. Lalu ada seorang wanita yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Wa malana ya Rasulullah aktsaru ahli nar. Kenapa kebanyakan kita penghuni neraka? Kenapa ibu-ibu? Nah, yang bisa jawab kasih hadiah. Karena 2 hal, sebutkan. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Karena tidak mensyukuri pemberian suami, kebaikan suami. Yang pertama, yang kedua. Nah, 2. Baik, kasih hadiah separuh. Separuhnya lagi. Nah, siapa yang mau jawab setengahnya lagi? Karena 2 hal. Betul, yang pertama tidak mensyukuri suaminya. Yang kedua, maju. tafadhal. Tak nyampe kabelnya. Sering melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Ayo, ahsanti. Iya, hadiahnya bagi 2 sama yang ini sama yang tadi. Dapat satu-satu Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, panitianya baik jemaah. Itu suka melaknat, memaki. Ada sifat itu di wanita. Yang soleha nggak kayak gitu. Siapa yang tidak dilaknat sama dia? Tetangganya dilaknat, dimaki, anaknya dimaki, mertuanya dimaki, suaminya dimaki. Maka tolong perhatikan 2 hal ini yang menjadi penyebab wanita banyak masuk neraka, dan obatnya memperbanyak istighfar dan bersedekah. Kemudian sifat pemalu tadi, hendaklah ya orang-orang memperhatikan apakah dia sudah mempunyai sifat pemalu itu atau belum. Taib, yang selanjutnya bait kedua dan ketiga, qad hafazat 'ala salatil khamsi wa kulli ma fihi zakatun nafsi tatlu kitab rabbiha la tahjuruh tatlu kitab rabbiha la tahjuruh dzakiratun li rabbiha tastaghfiruh. Senantiasa menjaga solat 5 waktu dan semua hal yang dapat menyucikan jiwanya. Dia senantiasa membaca Al-Quran dan tidak mengabaikannya. Dialah wanita yang mengingat Rabbnya dan memohon ampunannya. Kita lihat di sini,
Jadi wanita yang terbaik itu menjaga sholat waktu. Tadi kita udah bahas masalah albir ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian Allah menyebutkan selanjutnya wa aqamas shalah. Dia mendirikan salat. Jadi ini uraian dari al-barra at-taqiyah. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, dan ini buat perempuan ya, perempuan ini masalahnya ada libur sholatnya. Terkadang dia tidak sholat dan tidak ada orang yang tahu kalau dia tidak sholat. Maksudnya dia tinggal ngomong, kau gak sholat? Enggak, aku lagi libur. Padahal dia tidak libur. Maka tolong dijaga sholat yang 5 waktu dan semualah sholat-sholat sunnah ya, diusahakan untuk dijaga. Dan Nabi SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sholat yang 5 waktu, 5 waktu aja sholat. Wa shamat syahra, dia puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha, qila laha udkhul jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Kemudian dia membaca Al-Quran. Maka tolong para wanita ini yang kadangkala merasa waktunya nggak berkah, dia merasa kerjaan nggak selesai-selesai, ngurusin suami, ngurusin anak, lalu dia berkata nggak punya waktu baca Quran. Ketika engkau waktunya habis, maka baca Quran. Seakan-akan membaca Al-Quran ini mesin penambah waktu. Waktu itu sama, sebenarnya nggak bisa ditambah 24 jam. Tapi lingkar waktu itu bisa diperlebar. Itu bicara barokahnya waktu. Dan di antara yang menambah berkah waktu adalah membaca Al-Quran. Rasakan ya, ketika seorang wanita membuka handphonenya, kemudian dia mulai melakukan mengusap-ngusap HP-nya. Diusap ke atas, diusap ke samping, dia usap terus, diusap-usap, tahu-tahu 1 jam habis. Coba dia baca Al-Quran 5 menit. Panjang, betul. Dia rasakan, Masya Allah, baru 5 menit Anda baca Quran. Itu berkahnya Al-Quran. Engkau akan merasakan waktu itu berjalan seakan-akan lambat ketika engkau mau baca Al-Quran. Dan Quran ini akan menyelamatkanmu dari kesesatan dan penyimpangan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi paling tidak, ya, one day one juice. Mampu nggak ibu-ibu membaca one day one juice? Di rumah ada pembantu, di rumah ada yang ngurusin urusan rumah, dia tidak bisa baca 1 juz. Ada apa dengan engkau? Ada orang yang nggak punya pembantu, dia ngurusin anaknya juga, tapi dia bisa 1 juz. Apa bedamu sama dia? Bedanya waktunya orang itu diberkahin, waktumu hilang sia-sia. Maka ketika bangun tidur jangan pegang HP. Jangan dipegang itu HP. Sampai engkau menyelesaikan zikir pagi. Sampai engkau membaca wiridmu dari Al-Quran. Sudah. Kapan pegang HP? Ketika diperlukan. Ada perlunya. Mau ngeliat tugas-tugas anaknya. Mungkin. Tapi kalau sekedar membuka WA, mungkin ada fulana yang WA ini, maka tinggalkan. Gantikan dengan baca Al-Quran. Jangan ditinggalkan tuh Al-Quran. Kemudian disebutkan dia suka berzikir. Maka usahakan waktunya digunakan untuk berzikir, nyapu dengan mengingat Allah. Kau nggak duduk.
Boleh berzikir itu dengan menggunakan alat hitung. Walaupun yang lebih utama berhitung dengan jari-jarinya. Itu yang sunnah. Tapi apabila dia mau berhitung dengan mesin hitung, baik dengan tasbih atau dengan sekarang yang dicincin di situ ya, usahakan engkau nggak perlu tunjukkan ke manusia. Kadangkala itu dipakai kemana-mana jamaah. Kondangan dipakai, ke pasar dipakai, padahal nggak dipakai. Sekedar sebagai hiasan. Karena memang sebagian itu dibikin indah sekali jamaah. Jangan. Enggak Ustaz, ana nggak riak Ustaz. Ya sudah, bainak wa bainallah. Tapi ada hal-hal ketika engkau di luar rumah, engkau gunakan jari-jarimu. Nggak ada yang tahu bahwa engkau adalah orang yang ahli berzikir. Kemudian tastaghfiruh, dia adalah orang yang suka beristighfar. Perbanyak istighfar dan jadwalkan dihitung istighfarnya. Kemudian ahibati fillah, bait yang keempat disebutkan, qad ja'alat waqarna nasba 'ainiha aminatun wafiyatun bidainiha. Nih, perempuan yang baik itu dia adalah yang menjadikan ayat waqarna. Ayat waqarna ini ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Dia menjadikan ini perintah ya. Waqarna ini perintah. Dia menjadikan ayat waqarna ini sebagai acuan hidupnya. Aminah, dia adalah orang yang amanah. Wafiyah bidainiha, melunasi hutang-hutangnya. Jadi wanita yang soleha ini adalah wanita yang tidak suka keluar rumah. Bisa dilihat ya, Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Jadi kalimat waqarna ini makna yang pertama adalah tetap di rumah. Ada yang membaca dengan mengkasrahkan waqarna, waqirna, yang artinya wibawa dan mulia. Jadilah kalian wibawa dan mulia di mana? Di rumah kalian. Atau yang ketiga mengatakan waqarna ini dari kata al-qurrah, qurratu ain, itu kebahagiaan. Berbahagialah engkau di rumahmu. Karena ada sebagian wanita yang tidak mampu menjadikan rumahnya surganya. Rumah buat dia neraka. Dia ingin keluar, terus keluar. Ketika seorang wanita tidak menjadikan waqarna sebagai pedoman hidupnya, maka suaminya akan sering keluar. Tapi ketika perempuan ini menciptakan surga di rumahnya, dia lebih betah di rumahnya. Bayangkan, sholatnya perempuan itu lebih baik di rumahnya daripada di Masjid Nabawi. Bayangin jamaah, betapa besarnya pahala wanita ketika menetap di rumahnya. Karena ibadah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan anak-anaknya juga cinta dengan rumahnya. Karena kalau emaknya suka keluar, maka anak-anaknya akan suka keluar. Keluar lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada HP. Belanja bisa dikirim. Nggak usah keluar rumah. Ini ambil manfaat dari teknologi ini. Dan seorang wanita yang menyibukkan diri di rumahnya, yang dianggap oleh sebagian orang, perempuan yang di rumah itu ibu rumah tangga, gak kerja. Padahal kerjaan pertama dia ketika dia di rumahnya adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Aku menetapi rumahku. Kenapa? Karena Allah memerintahkan itu. Kemudian dia kalau keluar rumah, hendaklah dia keluar dengan adab. Tidak dengan bersolek ya. Berjalannya juga harus tidak berlenggak-lenggok. Kemudian disebutkan perempuan ini adalah perempuan yang aminah,
yang menjaga rahasia, menjaga amanah sebenarnya. Amanah paling besar adalah amanah urusan rumah, apalagi urusan ranjang. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa apa yang dilakukan suamimu kepadamu di atas ranjang. Sudah, itu hanya buat engkau. Kemudian masalah dalam rumah, kalau bisa nggak perlu keluar dari tembok rumah. Hanya engkau dan suamimu yang tahu tentang masalah itu. Mungkin suamimu pernah melakukan kesalahan, ya udah tutupi. Insya Allah itu akan menjadikan rumah tanggamu langgeng dan harmonis. Kemudian urusan utang disebutkan di sini bahwasanya wanita yang baik itu adalah wanita yang melunasi utang-utangnya. Jadi tolong yang punya utang, baik itu utang sama Allah atau utang kepada orang, dilunasi. Jangan pura-pura lupa. Dan Nabi SAW mengatakan ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau melunasi hutang. Yang kelima, tajtanibul asfara duna mahram li'annahu fi syar'ina muharram. Jadi perempuan yang baik adalah yang tidak safar tanpa mahram. Usahakan tidak melakukan perjalanan kecuali ada mahram yang mendampinginya kalau itu safar. Kalau nggak safar boleh tanpa mahram. Kemudian yang keenam, masafahat li ajnabin minha wala ikhtalat bi ajnabin anha. Nih, perempuan itu menjaga kehormatan diri. Dengan cara apa? Dia tidak berjabatan tangan dengan yang tidak halal buat diri. Atau dia tidak berjabatan tangan kecuali dengan mahram. Mahramnya yang dia diharamkan untuk menikahinya, ini baru halal untuk berjabatan tangan. Allah sebutkan di surat An-Nisa di ayat 23. Lihat tuh, siapa saja yang mahram yang kau boleh, yang kau halal berjabatan tangan dengannya. Dan dia tidak berduaan dengan yang bukan mahramnya lagi. Tidaklah seorang wanita berduaan dengan laki-laki, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kecuali laki-laki itu adalah suaminya. Dan ingat Rasul SAW tidak berjabatan tangan dengan lelaki. Tidak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram. Tapi bagaimana Ustaz? Ana sudah menjaga tidak berjabatan tangan dengan yang bukan mahram, tapi suami ana enak aja berjabatan tangan dengan perempuan-perempuan. Ya, suamimu akan dihisap dan engkau juga akan dihisap. Maka jaga kehormatan dirimu dengan tidak berjabatan tangan kecuali dengan mahram. Perempuan-perempuan yang bekerja ya, jangan sampai tangan tanpa ada orang lain. Baik, kemudian yang ketujuh, hajatin lam takhda fi qawliha wa sautaha lam tarfa. Hajatnya maka suaranya tidak dilembutkan, juga tidak dikeraskan. Jadi kalau ngomong jangan seperti merayu, apalagi kalau sudah belanja ya. Kadangkala perempuan-perempuan itu sama tukang sayur ngomongnya sambil bergurau, sambil dimanja-manjain supaya dikasih harga murah. Jangan. Yang tegas kalau ngomong. Dia tidak teriak-teriak dan dia juga tidak melembutkan suaranya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Maka janganlah kamu tunduk mendayu-dayu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau telepon biasa saja, apalagi sama orang laki tadi.
biasa yang tegas. Kadang-kala ada kurir yang telepon, yang tegas ngomong. Dulu, mungkin sampai sekarang ya, Ana pernah lihat di koran, itu ada rubrik khusus untuk telepon, hotline ya. Ada gambarnya perempuan-perempuan yang seksi di sana ya. Itu hanya buat telepon. Dan perempuan di sana cuma ngomong, ya ngomong yang omongan yang membangkitkan syahwat. Maka tolong kalau berbicara yang tegas, tidak mendayu-dayu. Apalagi ada suaminya. Suami itu akan cemburu ketika perempuan ini telepon sama kurir ini itu, yang tegas ngomong. Baik. Yang kedelapan, hafizatun li farjiha walil basar, ajmalu wasfiha al haya'u wal khafar. Wanita yang baik adalah wanita yang menjaga kemaluan dan pandangannya. Perangai yang paling menghiasi dari dirinya adalah rasa sipu dan malu. Al-haya wal khafar. Jadi bicara memandang wanita itu berbeda sama laki-laki. Laki-laki gak boleh memandang kepada wanita. Itu menurut pendapat yang rajih. Memandang ke wajahnya pun gak boleh. Maka diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Adapun wanita, bolehkah wanita sekarang seperti sekarang melihat ustadz menyampaikan kajian? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah. Pendapat yang rajih boleh dengan syarat tidak ada syahwat. Tidak melihat ustadznya, Masya Allah, kena ustadz ini. Nggak boleh. Dan ketika engkau nonton kajian ada suami, matikan. Sudah, sibuk sama suami. Dan ini pelajaran penting agar suamimu tetap mencintaimu. Nggak suka laki-laki itu istrinya nonton. Kalau bisa suaranya aja nggak apa-apa. Kalau memang yang kau butuhkan adalah suara. Tapi kadang-kala orang lihat kalau suaranya tok, nggak fokus gitu. Maka diperbolehkan dengan syarat tidak ada syahwat. Dan jangan sampai mengatakan kepada suaminya, aku itu ngefans sama Ustadz Fulan. Jangan. Suami jadi ngelihat loh, engkau nggak ngefans sama aku, sama kamu tiap hari ketemu sudah. Maka tolong dijaga pandangan mata. Jadi kalau sudah melihat kemudian menimbulkan syahwat, tundukkan pandangan. Itu wanita yang soleha adalah wanita yang pemalu ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan. Baik, kemudian di bait ke-9 sampai ke-10 ini berkaitan dengan tuntunan berpakaian. Disebutkan di sini, in kharajat takhruju bil hijabi bi syartihil masyruti fil kitabi lam yabdu minha in bada syai'un siwa uyuniha likay bihad darba tara. Ya. Apabila perempuan ini keluar rumahnya, maka dia mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Al-Quran. Sehingga tak ada lagi yang tampak dari dirinya selain mata yang mengawasi langkah perjalanannya. Supaya dia bisa tahu dengan jalan. Jadi berkaitan dengan auratnya wanita, sebagian berpendapat bahwa semua wanita aurat. Sehingga nggak boleh ada yang kelihatan. Di sini disebutkan hanya matanya. Sebagian berpendapat bahwasanya wajah boleh nampak di wanita asalkan dia tidak berias dan bersolek. Kemudian kedua telapak tangan. Maka tadi tolong diperhatikan bagaimana hijab yang dia pakai, apa yang harus dia tutupi. Jadi syarat hijab yang sesuai dengan syariat, ya tidak ketat, tidak tembus pandang, tidak ada aurat yang terlihat, dan tidak boleh menarik perhatian. Kalau bicara warna, ya bebas warnanya. Apakah boleh perempuan pakai hijab yang ada kembangannya? Umpamanya
Boleh-boleh saja apabila itu menjadi uruf dan budaya yang ada di tempat itu, dengan syarat tidak menarik pandangan orang.